Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Mutiara Ramadhani M, NIM 19.84206.020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia, baik secara mekanik maupun secara kimiawi. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jadi, teman-teman sekalian, gambar yang berada di sebelah kiri merupakan gambar keseluruhan dari pencernaan manusia. Nah, dalam sistem pencernaan ini dimulai dari mulut, lalu melewati kerongkongan, setelah itu lambung, dan makanan akan melewati usus halus, usus besar, lalu sisa makanan yang tidak terserap akan disimpan di rektum dan dibuang melalui anus. Yang saya sebutkan tadi merupakan sistem pencernaan utama. Adapun sistem pencernaan tambahan yakni hati, kantung empedu, dan pankreas. Pencernaan makanan adalah proses pemecahan makanan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Selanjutnya, molekul makanan yang telah diserap oleh darah masuk melalui jaringan sel dan melakukan pembakaran makanan sehingga menghasilkan energi bagi tubuh. Pencernaan pada manusia terbagi atas dua macam. Yang pertama yaitu proses pencernaan mekanik dan yang kedua yaitu proses pencernaan kimiawi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang organ yang paling pertama pada sistem pencernaan manusia, yaitu mulut. Elemen-elemen yang berada di sebelah kanan kita anggap sebagai makanan yang kita konsumsi setiap hari. Terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan tidak menutup kemungkinan kuman juga masuk ke dalam makanan yang kita konsumsi. Nah, makanan yang telah masuk ke dalam mulut akan melewati proses mekanik, yang dimana makanan tersebut dikunyah menggunakan gigi dan dibantu oleh lidah untuk mengaduk makanan dalam mulut. Di dalam mulut mengandung kelenjar air liur atau yang disebut dengan saliva. Saliva mengandung enzim yakni enzim amilase. Enzim amilase berfungsi untuk mencerna amilum menjadi glukosa. Hal tersebut hanya berlaku untuk karbohidrat yang akan dihancurkan menjadi molekul yang lebih sederhana yakni menjadi glukosa. Setelah makanan telah diproses baik secara kimiawi dan mekanik di mulut, maka proses selanjutnya makanan akan melewati yang namanya kerongkongan. Secara langsung, otomatis bentuk makanan yang kita telan akan berubah menjadi bolus atau biasa disebut dengan gumpalan makanan dan akan menuju ke lambung. Sebelum makanan sampai ke lambung, di ujung kerongkongan ada katup yang akan menutup saluran pernafasan yang disebut epiglotis. Nah, di sini biasanya teman-teman apabila pada saat teman-teman makan sambil berbicara, maka teman-teman akan merasakan yang namanya tersedak. Nah, setelah katup epiglotis tertutup, maka kerongkongan akan melanjutkan tugasnya untuk membawa bolus atau gumpalan makanan yang telah kita telan ke lambung dengan cara gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik merupakan gerakan bergelombang untuk mendorong makanan menuju ke lambung. Contoh dari gerakan peristaltik yakni sebagai berikut. Nah, setelah makanan didorong secara peristaltik, bolus atau gumpalan makanan akan masuk ke dalam lambung. Pada saat gumpalan makanan atau bolus sudah ada di lambung, maka lambung akan berkontraksi secara mekanik untuk mengaduk bolus yang telah ada di dalam lambung. Juga akan mencerna makanan secara kimiawi apabila bolus tadi telah tercampur dengan getah lambung atau cairan yang ada pada lambung. Karena
pada getah lambung mengandung enzim pepsin dan enzim renin, di mana enzim pepsin dan renin ini berperan dalam pengendapan protein kasein, yakni enzim renin, serta protein menjadi asam amino, yakni enzim pepsin. Setelah itu, ada juga asam amino. Fungsi dari asam amino atau HCl untuk membasmi bakteri dan membantu enzim pepsin melarutkan mineral yang kita konsumsi. Setelah makanan diolah di dalam lambung selama 4 jam, maka bolus akan berubah menjadi kimus atau bahan kekuningan yang akan mengalir sedikit demi sedikit melewati usus halus terlebih dahulu. Kimus akan melewati usus halus terlebih dahulu, di mana usus halus terdapat usus 12 jari atau duodenum, usus jejunum atau usus kosong, dan usus ileum atau usus penyerapan. Nah, di dalam usus 12 jari atau duodenum terdapat saluran kantung empedu dan saluran pankreas, di mana pada kantung empedu dapat menghasilkan getah empedu yang dapat mengemulsi lemak atau membuat lemak dapat larut di dalam air. Sedangkan untuk getah pankreas mengandung 3 enzim, di antaranya enzim lipase, di mana enzim lipase ini akan mengubah lemak yang telah larut dengan air menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kedua, enzim amilase yang akan memecahkan kembali amilum menjadi maltosa. Yang ketiga, enzim tripsin akan memecah protein menjadi polipeptida. Nah, setelah kimus diproses di usus 12 jari, maka kimus selanjutnya akan melewati jejunum atau usus kosong. Pada usus kosong, sari-sari makanan yang telah diolah tetap berjalan menuju ileum secara kimiawi dengan cairan kimia dari duodenum tersebut. Setelah melewati jejunum, maka usus halus yang paling akhir ialah ileum atau usus penyerapan. Di sini, sari-sari makanan yang telah terolah dari rangkaian proses pengolahan akan diserap baik vitamin, mineral, protein, dan karbohidrat. Struktur ileum disebut villi. Di dalam villi terdapat pembuluh darah. Dari pembuluh darah ini memungkinkan terjadinya penyerapan sari-sari makanan tersebut dan dibawa ke hati agar mempermudah penyaluran ke seluruh tubuh. Nah, animasi di atas merupakan proses penyerapan villi yang perlu teman-teman ketahui. Setelah proses penyerapan ini, maka sisa sari-sari makanan yang tidak bisa diserap oleh ileum akan dialihkan ke usus besar. Nah, di dalam usus besar nanti ada pengolahan yang lebih lanjut untuk sari-sari makanan tersebut. Setelah sari-sari makanan tersebut diolah di usus halus, selanjutnya sisa sari-sari makanan yang tidak bisa diserap oleh ileum akan dialihkan ke usus besar. Nah, pada saat tiba di usus besar, sisa sari-sari makanan tersebut otomatis lebih dominan air dan sisa makanan yang tidak dapat dicerna. Usus besar berperan penting dalam kadar air dari sisa sari makanan tersebut. Karena apabila terjadi kelebihan air, maka usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Begitupun sebaliknya, di dalam usus besar pula memiliki bakteri yang namanya E. coli. E. coli inilah yang nantinya akan membantu peleburan serta pembusukan sisa-sisa sari makanan tersebut dan mampu membentuk vitamin K dan vitamin B12 dan akan diedarkan kembali. Sisa sari makanan yang sudah terolah dan dibusukkan di usus besar tersebut akan disimpan di rektum. Oke, baik teman-teman. Setelah ini silahkan nonton kembali repetisi dari materi yang telah saya jelaskan.
Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.